Karena setiap perbuatan kita usahakan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita menjadikan beliau sebagai panutan kita, contoh buat kita manusia dalam kehidupan ini. Dan memang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu memang untuk kita jadikan panutan. Untuk kita jadikan panutan dalam kehidupan ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu uswatun hasanah, contoh yang baik buat kita manusia. Jadi kalau kita kepengen kehidupan kita ini menjadi kehidupan yang baik, baik di dunia kita, baik juga di akhirat kita, maka dalam kita melakukan ibadah, dalam kita melakukan amalan-amalan keseharian ini, mari kita bersama-sama mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di dalam hal ibadah sholat kita, jadi yang namanya sholat ini dapat kita baca-baca. Sudah ada panduannya, sudah ada tuntunannya, sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disampaikan dalam hadisnya, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat. Jadi yang namanya salat itu, kita tahu salat itu apa, Bu? Tuftahu bitakbir wa tusallimu bitaslim. Jadi yang namanya salat itu dibuka dengan takbir, diawali, diakhiri dengan salam. Jadi ini yang harus kita selalu jaga benar-benar. Karena terkadang maaf, atau kita sholat ini sekendak kita wae, bahasa kita. Sekendak kita wae, nak buru-buru, nak cepot-cepot, akhirnya tidak tumanina dalam sholatnya. Tidak khusyuk kalau bahasa kita, tidak tenang. Memang yang namanya khusyuk dalam sholat itu, Pak, ya tidak semudah kita memberikan telapak tangan. Tapi paling tidak kita berusaha untuk agar kita ini bisa khusyuk, bisa tenang dalam ibadah. Bagaimana caranya? Itu tadi kami katakan yang awal, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam hal gerak kita, dalam hal bacaan kita. Bagaimana kita selalu mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena kenapa kita harus mencontoh beliau? Karena kalau kita tidak mencontoh beliau, maka khawatir sholat yang kita lakukan ini, Bapak Ibu, tidak bisa merubah kepribadian kita, belum bisa merubah kepribadian kita. Karena kan kita tahu yang namanya sholat itu kan akhir dari ibadah sholat itu, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Lah kok ini ada wong yang sholat, tapi kok masih galak melakukan hal-hal yang munkar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf, mungkin masih galak ambil barang wong, masih galak ngomongin wong misalnya, masih galak nyakiti hati tetangga, hati keluarga, masih terkadang memutus silaturahmi, egonya terlalu tinggi, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Hal-hal yang tidak diridhoi dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia sholat. Kenapa? Dia ini tadi bisa jadi karena sholatnya tidak dilakukan secara benar. Benar di sini bukan cuma benar bacaannya, memang. Tadi kami katakan di awal, makna kita sholat ini bisa khusyuk, bisa tumanina. Diawali mungkin dari takbir kita, makna takbir kita, Allahu Akbar. Tenang. Kalau kita sholat asal baik, tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Belum selesai, belum tumanina, belum mantap. Rukuknya itu belum selesai, belum sempurna posisi rukuknya, sudah bangun lagi. Baru selesai bangun dari rukuk iktidal sampai Allah, sudah langsung sujud lagi, belum selesai. Tegak kita tuh belum sempurna. Nah ini yang harus selalu kita perhatikan benar-benar dalam ibadah kita. Ibadah sholat ini kan terutama. Kenapa? Jadi kami katakan sholat itu merupakan hal yang selalu harus kita jaga. Dalam kondisi apapun, sesibuk apapun kita di dunia ini, maka yang namanya sholat ini harus selalu kita lakukan. Dan dalam Al-Quran itu kan dikatakan, jika kamu tidak bisa sholat sambil berdiri, kamu bisa sholat sambil duduk.
Kalau kamu tidak bisa sholat sambil duduk, kamu bisa sholat sambil berbaring. Kalau kita tidak bisa sholat sambil berbaring, kita masih bisa sholat pakai isyarat. Kalau sholat pakai isyarat masih tidak banyak, menggerakkan dan badan masih tidak banyak, kita masih bisa sholat Pak, dalam hati. Dalam hati tidak apa-apa. Kalau dalam hati masih tidak baca, dia panggil ketua masjid sumber aku ini minta sholat. Ini berarti tidak ada baca lagi. Lain dalillah, ini gue. Ya kalau sholat dalam hati tidak ada baca lagi, berarti tidak ada. Nah jangan sampai maaf, ketika saat ini datang, saat Allah Subhanahu Wa Taala mengutus malaikat Israilnya kepada kita untuk mencabut nyawa kita, saat itu maaf ibadah sholat kita masih belum membentuk diri kita menjadi orang-orang yang baik. Belum bisa membentuk diri kita menjadi orang-orang yang insya Allah selalu dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, terjaga dari hal-hal maksiat. Nah ini jangan sampai kita terjadi pada diri kita. Makanya kita harus selalu banyak introspeksi diri kita. Kita harus selalu banyak muhasabah diri kita, terutama dalam hal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kalau kita lalai dari ibadah ini, Bapak Ibu, na'udzubillah, kita itulah nantinya yang merugi. Ya, kita itulah yang merugi. Karena kan kita selalu berharap kepada Allah, berdoa selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan juga berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Ini doa kita semua. Munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahagia dunia, bahagia akhirat, dijauhkan dari siksa api neraka. Nah maka oleh karena itu Bapak Ibu, ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka sesuatu niat yang baik itu harus kita aplikasikan dengan perbuatan. Tidak cukup dengan doa baik. Ini aku pengen kayu, duduk baik berdoa, ya Allah berikan aku kayu ya Allah. Ya mungkin insya Allah nanti dikasih sama Allah, karena Allah tidak istilahnya tidak mendengarkan doa hambanya ya, yang dekat kepada Allah. Cuma waktunya tinggal. Waktunya kapan? Lama. Tapi kalau kita sudah berdoa kepengen yang baik dan kita berusaha, maka insya Allah itu bisa lebih mempercepat apa hajat dan keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama dalam urusan dunia. Kita mungkin kepengen belikan anak kita motor misalnya gitu kan. Apalagi sekarang di zaman motor-motor metik ini, motor listrik kan. Lihat tetangga lah beli, lihat tetangga sebelah lah beli, kanan lah beli, kiri lah beli, depan lah beli. Nah kita kayak belum. Kamu lah yang nak dengar ini. Ayo mak beli motor banyak awal sebelah apa naik motor sekolahnya. Mak sebelah kalau ke warung belanja beli sayur, lah naik motor listrik itu kapan mak? Kita kepengen kalau banyak fasilitas dunia, fasilitas dunia. Nah maka oleh karena itu ketika kita kepengen ini tentunya apa yang harus kita perbuat, diusaha dengan apa? Bekerja. Kalau kita bekerja, insya Allah kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa beli. Tapi kalau kita cuma duduk baik di rumah karena dikasih uang, lama Pak. Ya mungkin ada baik yang dikasih uang, yang rusak mungkin Pak, yang terang rusak Pak, tinggal kita tidak baca lagi. Kalau kau baca materinya pakai lah. Cuman lama Pak, Bu. Maka oleh karena itu sekali lagi ikhtiar. Jadi antara doa dan ikhtiar itu memang harus selalu bergandengan untuk kita mencapai tujuan yang kita inginkan. Itu dunia kita. Sama juga mungkin ketika kita mungkin masih bujang atau gadis, kepengen dapat jodohnya yang bagus, dapat jodohnya yang bagus. Kalau suaminya yang jelas sholat, yang rajin ngajinya, itu juga kalau dia perempuan wanita kepengen dapat atau laki-laki kepengen dapat istrinya yang soleha. Tapi ngomong banyak kalau usaha. Kalau kita kepengen sesuatu yang baik, pengen dapat suami yang galak sholat rajin, ya tentunya harus dicari. Dari mana nyari? Tadi hadir majelis-majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis taklim.
Insya Allah Allah kasih. Tapi jangan perlu diniatkan untuk nyari laki nyari bini ya. Ngaji belum majelis nyari laki nyari bini jangan. Karena apa itu laki bini itu ibadah dapat rugi gitu. Karena kan segala sesuatu tergantung dari niatnya. Innamal a'malu binniyat fa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi segala sesuatu tergantung pada niat kita. Kalau kita niatnya kita melakukan sesuatu itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah Allah ridha dan Allah memberikan yang lainnya kepada kita. Tapi kalau kita niatnya dalam kita melakukan ibadah, dalam kita ikuti majelis ilmu, majelis taklim, niatnya kepengen nak cari jodoh, ya dapat jodohnya aja, dapat istri, dapat suami, cuma dapat dunianya aja, rugi. Kita kan berharap tentunya dalam kita melakukan sesuatu itu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah ridho dengan apa yang kita lakukan, maka insya Allah Allah pasti akan memberikan yang lain kepada kita. Nikmatnya yang lain kepada kita. Allah ini janji Allah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmatku, bersyukur dalam artian mempergunakan nikmat Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk melakukan kebaikan kepada sesama manusia. Dua cara kita bersyukur nikmat Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dan berusaha menjadikan diri kita ini baik kepada sesama manusia. Jadi dua. Kalau kita bisa melakukan seperti ini istiqomah, maka insya Allah memberikan nikmat yang lain kepada kita. Sebaliknya, ketika kita kufur dari nikmat Allah, kita dikasih kesempatan waktu untuk beribadah dan tidak kita menggunakan itu dengan baik. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk mungkin kita mencari pasangan jodoh kita, tapi kita tidak berusaha. Yang seperti ini, maaf naudzubillah, berarti kita tergolongan dalam golongan orang-orang yang kufur dari nikmat Allah, tidak bisa mempergunakan nikmat Allah dengan baik. Dan ketika ini terjadi pada diri kita, Allah mengingatkan kita, wala in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Barang siapa kalau kita kufur dari nikmat Allah, tadi kami katakan tidak bisa mempergunakan nikmat ini dengan benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah, sebagaimana dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengingatkan kita, inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku amat sangat pedih. Alhamdulillah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin yang insya Allah sama-sama rahmat Allah Subhanahu wa taala, ibadah inilah yang harus selalu kita jaga. Sholat kita inilah yang harus kita selalu jaga dalam kehidupan kita. Ya Allah, oleh karena itu bersyukur kita saat ini bisa bersama-sama bertakarub kepada Allah. Dan tak lupa tentunya dalam syukur kita ini juga kita mengajak dan mendoakan saudara-saudara kita atau bahkan keluarga kita sendiri yang belum beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sholatnya belum terjaga, kita ajak, yuk bangun. Yang belum melaksanakan sholat subuh hari ini, yuk mari, jangan sampai lalai, jangan sampai kita tidak menjaga sholat subuh ini. Yang sudah mulai dengan aktivitas dagangannya, yang keluar dari jam 2, dari jam 3 untuk berusaha mencari nafkah dunia, jangan sampai lupa ibadah. Dia terkadang maaf ada uang tadi cari nafkah dunia, keluar dari rumah jam 3, kadang ada yang jam 2, nanti balik jam 7 dari pasar.